yang tinggal di Korea Selatan, di Amerika, dan juga di Jepang. Di mana keluarga ini entah karena mereka kecewa dengan produk-produk dari China yang mereka beli memang murah ya, tetapi kualitasnya kurang bagus, mereka bertekad tidak mau membeli produk dari China. Nah, di acara ini juga ditampilkan bagaimana di Cina, saudara, pemalsuan-pemalsuan itu bukan hanya terhadap barang-barang, tapi juga atas makanan, termasuk telur ayam, saudara. Ya, telur ayam pun itu dipalsu. Dan kalau saudara pernah ke Indonesia sekitar tahun 2008, ternyata telur ayam palsu ini juga sudah dijual di stasiun-stasiun kereta api, saudara, di Indonesia. Diceritakan ada penumpang bingung, saudara. Telur-telur begitu orang jual, saudara, 501. Telur yang masih mentah saja 1000, saudara, ini sudah digodok 500. Dia penasaran, saudara, beli 4. Ya. Kok murah sekali, jangan-jangan busuk. Ternyata tidak busuk. Bentuknya mirip sekali dengan telur asli, saudara. Dibuka, teksturnya juga mirip, baunya mirip, rasanya juga mirip, tapi itu ayam palsu, saudara, telurnya. Ternyata ditampilkan, saudara, bagaimana cara mereka membuat telur ayam ini. Memang, saudara, biayanya itu bisa 1/10 dari telur ayam yang asli, tapi bahannya dibuat dengan kimia, sehingga orang yang makan bisa bayangin, saudara. Saudara-saudara, berbicara mengenai barang palsu, hari ini memang orang bukan saja pintar membuat produk-produk yang bagus, tetapi juga pintar membuat barang aspal, saudara. Tahu aspal? Asli, tampaknya asli, tapi palsu, saudara. Ya. Saya pernah ditawari, saudara, oleh seseorang Kristen, saudara. Waktu itu kami pas memimpin tur gitu ke Timur Tengah. Dibilang, Pak, nanti kalau ke Jakarta mampir ya ke rumah ya. Saya terbeban mau beri Pak Ben jam Rolex. Wah, saya pikir kok tuh Ben ini ya, baru kenal mau ngasih saya jam Rolex. Tapi dalam hati saya sudah curiga, ini masa asli begitu ya. Dan dari ngomong-ngomong, tahuan ya, itu palsu, saudara ya. Dia itu memang impor, saudara, dari China katanya jam Rolex gitu. Nah, saya pendeta masa mau pakai jam Rolex palsu, saudara ya. Saya ya nggak mau, dikasih asli pun juga mikir pakainya kapan ya, terlalu mewah, saudara. Saudara-saudara, pemalsuan terjadi di mana-mana, dan yang saya kaget ketika saya mencoba search di Google, saudara, ternyata yang namanya dokter, saudara, itu juga banyak yang palsu. Kaget loh. Dan ini di Amerika, saudara. Beberapa waktu yang lalu, seseorang bernama Pedro de Mesones ditangkap, saudara. Kenapa? Karena dia sudah menerbitkan ijazah dan sebelumnya tentu transkrip dari sekolah-sekolah kedokteran di Amerika, dan sebelumnya juga memalsukan bagaimana orang-orang ini pura-pura daftar di sekolah kedokteran untuk dapat loan dari pemerintah begitu. Ternyata, saudara, walaupun dari proses awal sampai akhir itu tampaknya benar, ketahuan ada 100 klaim dari dia itu dokter palsu. Diperkirakan di Amerika ada 10.000 dokter palsu. Jadi kalau saudara ke dokter ya mungkin kalau tanya langsung sungkan ya, kamu palsu enggak gitu ya. Tapi paling enggak saudara harus aware, ini kok diagnosanya kok agak ngawur-ngawur gitu ya, kok jalan pintas, jangan-jangan dia termasuk dokter palsu. Memang bayarnya mahal. Pedro de Mesones mengaku kliennya itu membayar 5.225 sampai 27.000. Orang-orang ini berani bayar sampai 27.000. Karena apa? Jadi dokter memang kemudian bisa cepat dapat income. Saudara-saudara, jangan kaget kalau perumpamaan yang akan kita pelajari hari ini menunjukkan kepada kita bahwa ada orang Kristen juga palsu. Mari kita membaca perumpamaan ini dari Matius pasal ke-13. Matius 13. Kita baca ayat 24 sampai 30, kemudian ayat 36 sampai 43.
Saudara, saya harap ketika saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saudara tidak berpikir siapa ya di gereja ini yang Kristen palsu, ya. Tapi kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku ini Kristen asli atau palsu? Ya. Matius 13, kita baca ayat 24 sampai 30. Mari kita baca secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat 24, tolong sudah membaca ayat 25. Demikian silih berganti. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu padanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat ke-36, silakan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan lalang di ladang. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang itu sejarah. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, sepertinya perumpamaan ini cukup jelas bagi kita karena Yesus juga memberikan artinya, sehingga saya tidak mau berkepanjangan untuk membahas perumpamaan ini, tetapi lebih kepada bagaimana aplikasinya. Saudara, lalang itu pada waktu ditaburkan, saat belum bertumbuh dan berbuah, bentuknya mirip dengan tanaman di sekelilingnya. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara teliti tadi, bagaimana ketika para pegawai dari petani itu melihat lalang itu saat ketika sudah berbuah, saudara. Saudara-saudara, kita akan belajar mengenai karakter dari lalang, di mana di sini menggambarkan tentang orang-orang Kristen yang palsu. Saya tidak perlu ceritakan, tadi sudah jelaskan ya perumpamaannya ya, bagaimana ada petani menaburkan benih gandum, tapi ketika malam hari semua tidur, ada musuh yang menaburkan benih lalang. Ya, sebetulnya lalang itu tidak usah ditaburin juga muncul sendiri, betul? Ya, sama itu yang terjadi sengaja saudara disebarin. Nah, mereka tidak sadar kalau di ladang itu sekarang ada dua macam seed dari gandum dan seed dari lalang.
Sampai kemudian ketika saat berbuah, loh, ini kok ada lalang. Nah, pegawainya bilang, tak cabut ya.